Halo, selamat malam Raffi. Iya malam Kak. Halo, oke, sip. Iya, thank you Raffi ya sudah join di kelas kita hari ini. Oke, jadi sebelum kita start seperti biasa, Raffi gimana nih Raffi kabarnya? Boleh dong diupdate kabarnya gimana nih, kesibukannya gimana? Saya baca nggak ada Sehat ya? lagi kosong. Oh, masih libur Raffi ya? Iya, Sampai kapan Raffi liburnya? sampai 9 Februari Kak. Oh, sebulan lagi berarti ya, lama juga ya Raffi ya? Iya, Oke, rencana ngapain aja nih buat liburannya? Selama liburan ini mau ngapain aja nih Raffi kegiatannya? eh, paling nanti tanggal 17 ada acara Expo Kampus di SMA Kak. Oh, alah. Oke. Terus tanggal 18 mau ke Jakarta. Oh, tanggal berapa? 18. Iya, Oh, kenapa mau ke Jakarta? Ada apa? Ada kakak? Apa gimana? iya, mau ketemu abang. Oh, mau ketemu abang. Nah, Abang tinggal di Jakarta apa kerja aja sih, Raffi? kerja sama udah di sana emang Kak. Oh, Udah emang lama tinggal kan, di sana. udah lama Hmm. di Jakarta juga. Oh, alah. Di Jakartanya di mana, Raffi? Di Ben Hill. Oh, di Ben Hill. Itu dekat kantor aku itu. Kantornya Hmm. yang di ini bukan yang kamu bilang apa? Di TikTok dulu ya? TikTok basic kalau nggak salah. Iya Kak, Masih di TikTok. udah enggak. Di mana sekarang Abang Raffi? Nggak tahu nama kantornya. Oh, oke. Oke, oke, oke kalau gitu. Oke, thank you buat update-nya Raffi ya terkait kabarnya. Jadi buat minggu ini berarti kosong ya Raffi ya? Aman ya berarti ya kalau misalnya kita kelas Ya, ya berarti minggu ini ya? Oke, kalau gitu. harusnya Oke, sih aman aja Kak. harusnya aman ya. Oke, kalau gitu thank you Raffi untuk update-nya ya. Jadi buat hari ini kita akan belajar namanya modul 4 lesson 4 nih Raffi, namanya quiz project ya, part 1, part 4. Sebelum kita nantinya masuk ke dalam next module yaitu terkait namanya version control system ya. Oke, mungkin aku langsung share screen aja nih biar kita langsung mulai kelasnya. Buat suara aku gimana? Aman nggak, Raffi? Apa suaranya kurang jelas? Apa ada Aman, hambatan? Nggak berisikan ya suaranya ya? Takutnya enggak, keberisikan sama kipas. Nggak aman ya? Nggak masuk ya suara kipasnya ya? aman. Oke, sip. Oke, modul 4, lesson 4 namanya The Quiz Project Part 4 ya di sini. Jadi ada Quiz Project Part 4 di sini. Oke, nah kita pertama-tama masuk ke dalam planning dulu ya, atau perencanaan dulu. Nah, today is the final lesson of the module and we have some big plans. Jadi katanya hari ini merupakan lesson terakhir nih buat modul ini dan kita sekarang punya rencana-rencana besar di bagian ini ya. Nah, the result of the previous lessons, jadi di sini ada hasilnya dari lesson sebelumnya. Di lesson sebelumnya kita sudah mendiskusikan ya gimana kita bisa menjual aplikasi kita ke sekolah lainnya gitu ya. Dari atau mungkin training center. Nah, kita juga udah membuat nih interactive layout dari application-nya yang mengadaptasi ke style dari selected school ya atau bahasanya sekolah yang dipilih. Nah, so today we will go further. Jadi kata hari ini kita akan pergi lebih jauh lagi nih Raffi. Kita akan mengadaptasikan the applications to the company style was just a preparatory step. Nah, jadi di sini katanya mengadaptasikan aplikasi dari company style itu cuman bahasa itu cuman persiapan aja lah buat hal ini. Jadi bahasa itu nanti kita akan coba pergi lebih jauh lagi. Nah, terus apa di sini? The main task is to sell your product. Jadi kata di sini main tasknya adalah untuk menjual produk kita gitu di bagian sini ya Raffi ya. Nah, jadi kita akan coba buatin hal ini. Oke, next. Nah, plans for the lessons. Jadi di sini ada rencana nih untuk lessonnya. So today we will learn the rules for the successfully presenting our project. Jadi katanya hari ini Raffi akan belajar nih peraturan untuk secara sukses mempresentasikan proyeknya Raffi. Dan juga bisa perform di depan dari teman-temannya ya, atau classmates. Dan juga even playing the role of the CEO ya. Jadi memerankan peran sebagai CEO. Tahu CEO gak Raffi? CEO itu apa sih? Tahu panjangannya gak? Apa CEO pernah dengar gak? Apa tuh CEO? Masih di mute Raffi, coba dicek lagi. Masih di mute nih suaranya. Lupa tapi pernah dengar. Oke, jadi CEO itu apa sih? Chief Executive Officer ya. Jadi C-nya apa? Chief gitu. Chief. Biasa E-nya itu eksekutif, tapi biasanya di sekarang udah beda-beda nih. Eksekutif, O-nya itu officer. Tapi itu biasanya tuh ada juga E-nya sekarang banyak ya. Ada mungkin sebutnya education, ada juga mungkin apa ekosistem apa gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak banget ya. Tapi kalau CEO in general gitu ya, kita bisa bilang ya CEO itu adalah Chief Executive Officer gitu.
But first, we will refine the applications for the new client and make it even better. Nah, jadi katanya kita akan mencari tahu nih applications untuk klien baru dan juga membuatnya menjadi lebih baik nih buat hal ini. So the lesson goal for today, so kita akan ngapain? Kita akan merefine the applications for a client ya. Jadi kita akan coba buat nih application baru untuk klien baru kita dan juga kita akan mempresentasikan project kita ya. Jadi di sini ada dua hal yang akan kita buat lah buat hal ini ya. Kita akan bahasa itu membuat atau menyalin lah ya, atau menyaring gitu bahasanya applications dan juga mempresent project kita. Oke, topik baru additional features of the applications. Jadi di sini ada fitur tambahan ya dari application yang ada. Nah, ini apa sih? Nah, let's make a plan ya. Oke, mari kita buat rencananya. What do we need to do make the applications fully ready for sale? Jadi apa sih harus kita butuhkan gitu ya untuk membuat aplikasinya tuh secara fully dapat dipasarkan atau dapat dijual gitu. Jadi apa sih harus kita lakuin, apa aja stepnya? So kita bisa redesign di sini. Redesign the interface for the new client. Kita bisa mendesain ulang tampilan dari untuk klien barunya gitu ya. That's right. So far all we have of the design is the layout. Jadi kita ya semuanya yang kita punya dari desainnya itu adalah layout gitu bahasanya. Nah, it would also be cool to somehow expand the functionality of the application so that the CEO of the company will definitely want to buy it. Jadi katanya ini juga menjadi suatu hal yang keren nih. Kalau kita bisa ekspansi ya dari functionality-nya, dari application-nya, sehingga si CEO dari perusahaannya tuh bisa secara pasti membeli gitu lah. Nah, di sini kita perlu nih berpikir tentang functionality yang mungkin aplikasi kita mungkin kurang gitu atau hilang di sini. So for our current functionality, jadi aplikasi kita ini sebenarnya tuh udah membolehkan users ya untuk melatih their mental arithmetic gitu. Jadi arithmetic mental mereka, skills dalam certain amount of time ya. Jadi dalam waktu tertentu. Nah lalu juga setelah timernya selesai, user itu bisa melihat nih solution statistiknya. Jadi bisa melihat kira-kira solutionnya seperti apa. So apa sih yang kira-kira kita butuhin buat hal ini? Nah, now the user cannot track his or her progress ya. Jadi kata itu dia nggak bisa mengetrack nih progresnya dia dengan mencari tahu berapa banyak sih kira-kira jawaban benar atau mungkin yang she or he udah berikan gitu ya terakhir kali. And compare that number with the current one. Jadi dia juga meng-compare number tersebut dengan yang sekarang. Nah, additional functionality buat ini, jadi ada functionality tambahan. Oke, jadi disarankan di sini ya menambahkan kemampuan untuk menyimpan previous result. Gitu. Jadi bahasa itu dia itu bisa mengingat atau bahasa menyimpan gitu ya. Kemampuan untuk menyimpan resultnya. Nah, caranya gimana nih? Ya gimana cara kita implementasikan hal ini? So, kita bisa bekerja namanya dengan cookie. Pernah dengar cookie gak, Raffi? Dalam web itu ada cookie biasanya. Kalau lagi misalkan buka web apa, ada di sini selalu accept cookie gitu ya. Ada ini reject, ini accept cookie gitu. Pernah lihat gak atau pernah dengar gak? Mana gak Raffi kira-kira cookie ini? Nah, ini masih di mute. Pernah. Nah, kalau dari Raffi sendiri cookie itu buat apa sih? Kalau menurut pendapat Raffi? Oh, ya. Apa sih fungsi cookie kalau dari pengetahuan Raffi? Salah juga nggak apa-apa, tenang aja. Kayak Cookie itu buat, izin dari web buat ini, kayak dari web gitu kan. yes, berarti bisa dibilang tuh izin dari web ya. Untuk apa? Biasa itu untuk mengakses data kita lah bahasanya. Jadi kita tuh kayak nggak perlu, misalkan nih Raffi pernah nggak? Raffi misalkan login ke akun kampus nih, ke web kampus, tapi tiba-tiba pas masuk webnya langsung login otomatis. Tanpa perlu masukin ID password lagi. Pernah Pernah. nggak? Nah, Pernah. itu cookie itu. Contohnya adalah cookie ya. Cookie itu bekerja seperti itu. Nah, cookie, the result what we want to store in the cookie is inside that set timeout function. Jadi katanya hasil dari yang kita mau ya, kita simpan di dalam namanya cookie itu di dalam si set timeout function ini. Dari function ini kita akan mendeskripsikan nih kira-kira formula apa aja sih untuk kita bisa menghitung statistik dan kita menampilkannya ke dalam final screen. Nah, contoh di sini, you give for correct answers out of 4, akurasi 100%. Nah, jadi kata di sini jawabannya apa? Kamu memberikan 4 jawaban benar dari 4. Nah, berarti kan kalau bisa dibilang ya kalau gitu ya udah kita 100% ya karena kita berhasil menebak menjawab semuanya secara benar. Kalau misalnya cuma 3 gimana ya udah berarti mungkin turun ya. Mungkin jadi ya let's say berarti jadi 75% sampai ya tergantung calculation-nya aja gitu. Kalau misalnya skala 5, kalau 5 berarti ya ini 20% gitu ya. Jadi satu soal 20%. Gitu. Dia cuma karena ini 4 berarti satu soal itu bernilai 20%. So we need to save the formula to the cookie in the same function. Jadi kita butuh nih untuk menyimpan formulanya ke dalam cookie di function yang sama ya. Jadi di sini apa aja kita punya
set tamat function, kita punya set tamat ini functionnya. Terus apa lagi? And then, nah di sini kita punya namanya let, buat kita set variable ya. Let new cookie. Nah, kita punya variable namanya new cookie. Kita set di sini name cookie, itu nama dari cookie-nya, equal. Nah, di sini pakai dollar sign juga. Nanti di sini kita masukin formulanya apa ya. And then di sini kalau misalkan di JavaScript tuh menggunakan titik koma ya, semicolon. And then di sini maksimum age-nya apa? Misalkan segini. And then di sini kita set juga dokumen cookie ya. Kita di sini namanya new cookie di bagian sini. And then ya udah kita masukin 10.000 nih contoh di sini ya buat hal ini. Oke, the next step is to find out if the previous result exists. Jadi katanya step selanjutnya adalah untuk mencari tahu nih jika hasil dari sebelumnya itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih caranya kita implement this check. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengasumsikan nih. Jadi kira-kira cookie-nya tuh belum ada ya atau terinisial lah bahasanya gitu. Nah, gimana cara kita memprogram action ini? Nah, di sini ya. Jadi kita untuk melakukan ini, kita perlu untuk membuat namanya variable bernama cookie ya dengan false value. Jadi kita di awal kita buat ini dulu rapi. Kita set let cookie and then value-nya tuh false buat very first time ya buat bikin ini. Oke, and then number two, split the string into separate cookies. Jadi kita membagikan stringnya menjadi cookies yang terpisah gitu. Jadi kita membagi stringnya itu menjadi cookies yang terpisah. Nah, terus gimana cara lakuin ini? Nah, ini dia. To split a string into separate cookies, we need to use the split method. Jadi kita untuk membagikan string ini menjadi cookies yang terpisah, gini, kita butuh menggunakan namanya split method ya, atau untuk membaginya. Nah, contoh di sini kita punya variable dari namanya cookies ya di bagian sini. We have variable name cookies, terus kita set di sini equal to document.cookie, panggil dokumennya. Terus kita split menggunakan apa? Kita splittingnya atau bahasa delimiternya menggunakan ini ya. Itu di sini pakai ada titik koma di sini dan juga spasi. Jadi ntar dia dipisahkan oleh hal ini tadi. And then number three, iterate through all the elements of the array with cookie. Jadi kita juga mengiterate ya melalui semua elements dari array dengan cookie. Nah, kira-kira constructor apa sih yang bisa membantu kita untuk hal ini? Nah, ini dia. Kita akan mengiterate melalui array dengan menggunakan for loop ya di sini. Jadi kita akan menggunakan for loop atau buat loopingnya. Kita set di sini for apa? Let I atau counternya awalnya adalah 0. And then ketika I-nya itu less than cookies length, jadi I-nya itu, index I-nya itu dia kurang dari panjang dari cookies. Dan habis itu apa? I plus sama dengan 1. Nah, ini berarti apa? Increment ya, Raffi ya, namanya increment. Karena dia bertambah. Plus sama dengan 1, jadi artinya apa? Jadi nanti dia akan nambah terus nih, Raffi. Jadi 1, terus nanti jadi 1 plus 1 jadi 2, 2 plus 1 jadi 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi di sini ada namanya incremental. Oke, and then apa lagi di sini? Nah, sekarang what are we going to do here? Nah, apa sih yang kita akan lakukan di bagian sini? Nah, ini dia. Kita juga akan mengecek nih kira-kira cookie yang kita buat itu ada di dalam set.out function. Kira-kira tuh cookie-nya ada gak nih? Yang udah kita buat nih dalam set.out function ini. Kira-kira ada atau enggak? Nah, lalu kita juga bisa tahu nih kira-kira cookie-nya tuh berisi pasangan dari nama dan juga values ya. So, di sini kita butuh untuk mempartitionkan di structure dan juga mengecek jika the right one itu dia ada di bagian namanya sini. Nah, contoh di sini kita punya if cookies I indeksnya, kita split dengan menggunakan ini ya Raffi ya. Di sini kita delimiternya menggunakan tanda sama dengan splittingnya. Di sini kita akses index 0 ya, index 0 berarti karena paling urutan pertama. Ketika dia itu sama dengan siapa? Name dari cookie-nya, maka apa? Kita yang terjadi apa? Kita akan melakukan ini ya. Kita set cookie buat variable cookies I, kita split dengan sama dengan tadi dan juga kita set indeksnya 1. Dan kita tinggal break aja. Nah, break artinya apa? Ya udah berarti kita mengeluarkan si loopingnya tersebut. And then if the cookie was found, then we display the statistics on the screen. Jadi katanya ketika cookie-nya itu udah ditemuin, kemudian kita akan menampilkan statistiknya ya di dalam layar, di bagian layar. Kita masuk ke dalam if aja di sini, if cookie, jika cookie, kita set di sini let data, kita buatin variable data tadi, kita split dengan menggunakan apa? Di sini menggunakan slash, and then kita akan set di sini class h3.innerHTML. Nah, di sini kita set juga h3 last time you gave dollar sign data Raffi di sini ya. Mungkin kalau Raffi bisa lihatnya di sini, Raffi ada di sini dollar sign ya, Raffi ya. Ada dollar sign dan juga ada data dengan indeksnya di sini one. Berarti dia mengakses urutan ke 2 ya. Nah, ingat nih, indeks itu starting from 0. Kalau 1 berarti dia ada di urutan kedua. Ini 1, ini 2. Nah, di sebelah sini.
Kemarin kan search out of. Nah, di sini juga dia panggil nih si datanya di bagian sini. Kita panggil buat dia nempelin di bagian sini dan akurasinya berapa? Is dollar sign formula persen. Nah, jadi di sini kita panggil juga nih. Dia ada di bagian sini akurasinya ya. Jadi ntar dia kayak bahasanya tuh kayak itu kayak template yang nanti dia bisa naruh-naruh ini ya, kayak ntar locationnya di sini dan segala macamnya. Jadi kita buat seperti itu. And then done ya. Now the user can see his or maybe her previous result even if the browser was closed or maybe the device was restarted. Jadi kita sekarang nih user nih bisa nih melihat his atau mungkin her gitu ya. Previous result gitu. Result sebelumnya bahkan jika browser itu udah ditutup atau mungkin device-nya tuh udah di restart. Nah, so di sini untuk metode gimana aja nih flow-nya? Kita di sini punya start screen ya. Jadi ada layar startnya di sini. Kita juga punya di sini final screen, yaitu artinya adalah ketika kita udah selesai memilih jawabannya. Contoh di sini kita benar 5 dari 7. Nah, di sini bilang berapa akurasinya berapa? 71%. Nah, the start screen after the restarting the application. Nah, sekarang ada start screen-nya juga setelah kita lakuin restart ya ke application ya. Nah, di sini kita bilang last time you gave five correct answers out of seven, accuracy 71%. Jadi katanya apa? Artinya dia bilang terakhir kali ini kamu betul nih 5 jawaban dari 7 dan akurasinya berapa? 71%. Nah, jadi katanya gitu ya. Kata kita terakhir benar 5 dari 7 dan akurasi 71%. Okay, so ready to practice. Now, so the first thing we need to do when we go to the platform is to transfer the code from the project task from the previous lessons to this lesson's task. Once this task is completed, move on to expanding the application functionality. Jadi katanya, hal pertama yang kita butuhkan adalah ketika kita mau pergi ke platform ya, adalah untuk mentransfer kodenya dari project tugas ke dari previous lessons ya, ke this lesson task gitu ya. Nah, terus apa lagi? Once this task is completed, jadi ketika task itu sudah selesai, kita akan pindah untuk kita mau expand ya application functionality-nya atau fungsi dari aplikasinya. Jadi kita set kira-kira quest project-nya apa aja, and then kira-kira di new case itu seperti apa. Oke, jadi itu dia Raffi ya buat segmen pertama. Langsung aja nih kita ke tugasnya working on the platform ya. Ya, boleh di share screen aja Raffi. Kita coba kerjain tugasnya ya buat segmen hari ini di modul 4 lesson 4 ya. Oke, the quiz project. Nah, let's go ya. Kita kerjakan sesuai sama yang diminta sama soalnya Raffi. Modul 4 lesson 4 the quiz project. Yang bawah lagi tuh, bawah lagi, bawah. Bawah. Yang part 4. Yes, itu dia. Oke. Oke, new quiz. Apa kata ini di sini? Transfer all the code from the project for the previous client. Redesign the interface for the new client. Oke, supplement the application functionality. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa kopikan dulu aja nih. Oke, Raffi boleh ke ke modul 4 lesson 3 ya. Nah, Raffi bisa ke collab, terus kopikan yang ada di modul 4 lesson 3 dulu. Nah, jadi ntar di sini kita akan lakuin namanya adjustment ya di bagian sini. Nah, ini kita akan lakuin adjustment ya buat hal ini. Jadi modul 4 lesson 3 ya. Nah, jadi kita Nah, ini kita tempatin dulu sementara buat modul 4 lesson 3 ini. Nanti kita akan lakuin namanya perubahan ya buat hal ini ya. Kita ambil dulu nih, berarti apa? Ada HTML ya. HTML kita ambil, pindahin dulu ke sini. JavaScript, kemudian CSS, kemudian JavaScript ya di bagian sini ya. JavaScript, udah tinggal kita masukin aja nih. And then we run. Nah, lihat nih start. Oke, di sini berapa misalnya 560.
Berapa nih? 29. Misal ini 3, 120. Nah, di sini sebenarnya udah oke nih. Nah, cuman di sini lihat ya, jawabannya tuh masih belum sesuai nih Raffi. Sama yang kita inginkan ya, karena di sini masih ada beberapa hal yang perlu kita adjust nih. Oh, Raffi lihat ya di bagian sini ya. Di dokumen type-nya, segala macamnya, di sini Raffi bisa lihat kalau misalkan dia itu ya masih kurang sesuai lah ya, bisa dibilang ya. Karena ya, coba kalau Raffi jalanin, coba Raffi mainin game ya. Coba dikerjain dulu satu, satu atau mungkin dua soal, coba. Udah. Apakah kira-kira dia tuh udah sesuai belum sih sama yang kita inginkan output akhirnya? Coba Raffi bisa coba cek dulu aja, coba sambil testing dulu ya. Coba gimana gimana. Hasilnya gimana buat outputnya? Apakah sama kayak aku nggak? Bentukan masih kayak gini nggak? Contoh lagi deh. -4, -13, 22, 23, -3. Berapa nih? Satu. Oke, lihat ya. You have given five correct answer out of five. Accuracy is math round. Nah, lihat di sini ya. Di sini tuh yang jadi problem tuh dia masih math round di sini. Yang dimana dia tuh harusnya memberikan jawabannya secara eksplisit gitu ya. Jadi langsung kasih tahu, oh segini loh gitu. Jadi segini loh buat jawabannya gitu. Maksudnya roundingnya segini loh. Nah, itulah yang perlu kita adjust dan perlu kita betulin ya di bagian di segmen kita di hari ini. Sebenarnya so far sih udah oke ya buat hal ini. Nah, di sini mungkin aku sambil jelasin juga sedikit ya sebelum kita kilas ke dalam, kita breakdown ke dalam CSS dan segala macamnya. Nah, jadi di sini kita punya HTML Raffi ya. Kalau lihat di situ HTML-nya ada apa aja? Ada kontainernya. Di sini simpel aja HTML-nya. Ada UTF-8 biasa, title quiz. Di sini kelasnya kita punya beberapa kontainer ya. Kita punya div class buat kontainer start di bagian sini. Terus apa lagi? Ada juga di sini for question gitu ya. Buat pertanyaannya. Habis itu apa lagi? Ada juga di sini answer row ya untuk kita menjawab. Juga di sini ada juga answer, class answer kita set di sini berapa. Terus juga di sini kita set misalkan 4, 6, 10, 500 dan juga 500. Jadi di sini let's say itu kita punya ada 5 ya di bagian sini ya Raffi ya. Jadi kita punya 5 hal yang kita buat ya. Jadi di sini karena kita punya 5 opsi jawaban ya. Ingat kita punya 5 opsi jawaban di bagian sini. Terus di sini untuk skripnya juga, di sini ya kita langsung ambil dari NMJS ya buat source-nya, buat skripnya. Jadi di sini ya bahasa itu buat HTML ini very very simple lah ya. Jadi kita nggak terlalu banyak lakukan adjustment lah buat si HTML ini sendiri. Nah, di sini ntar kita akan coba discuss mengenai JavaScript-nya Raffi ya. Kira-kira di JavaScript itu kita tuh ngelakuin apa aja sih di bagian situ. Oke, nah sini JavaScript. Nah di sini JavaScript lumayan panjang nih Raffi. Nah di sini ada sign. Tahu gak nih kira-kira sign buat apa Raffi? Variable sign ini buat apa? Kalau Raffi lihat dari punyanya Raffi, difungsikan buat apa sih variable sign itu? Contoh buat apa? Pertambahan perkaliannya gitu. Pertambahan perkalian. Oke, berarti di situ buat pertambahan perkalian ya. Jadi kalau misalnya nanti kita mau lakuin beberapa hal, kita juga bisa tuh Raffi adjust aja di bagian situ. Misalkan nanti let's say kita mau perpangkatan atau segala macam. Nah, kita bisa adjust di bagian let sign saja karena di situ buat penandanya gitu ya. Cuman di sini sih so far kalau yang paling basic gitu ya, basic buat kita ngelakuin operation arithmetic gitu ya, atau maksudnya mathematical operation gitu di sini ada ya tentunya ada tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Itu yang paling simple lah yang mungkin kita sering temuin juga di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada juga kontainer main ya. Dia tuh manggil query selector main. Di sini dot main. Nah, dulu cari aja nih main, 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 main. Nah, itu dia. Ada lagi apa? Start. Di sini dia ngambil start. Kalau misalnya bingung, di sini bisa aja tinggal cari start aja. Mana start? Nah, ini dia start ya. Start terus di mana lagi tadi main, main itu yang tadi awal main. Nah, ini dia container main. Terus ada juga di sini H3 ya, dia menampung si H3. Ada juga di sini dokumen query selector buat si questionnya atau pertanyaannya. Ada juga di sini answer button ya, untuk dia menjawabnya. Ada dokumen query selector all buat dia ngejawab dengan menggunakan answer. And then start button juga nih di bagian sini Raffi. Itu dokumen query selector buat dia start buttonnya atau menekan tombolnya, startnya. Di sini ada juga run in Raffi, masih ingat gak run in buat apa Raffi? Function run in buat apa run in? Lupa tak?
Ranin buat apa? Masih ingat? Enggak. Oke, lupa. Jadi ranin itu adalah random integer gitu ya. Random integer gitu. Bahasanya itu berarti apa? Dia tuh akan lakuin namanya randoming ya. Secara integer atau bilangan bulat. Di sini ada juga di sini min sama max ya. Jadi min max itu buat nilainya, ada nilai minimum dan juga maksimum. Nah, di sini kita akan return juga, kita rounding, round, method random, di sini kita lakukan random. Terus juga di sini kita punya apa di sini? Ya udah kita tinggal set aja di sini method random, bintang, maximum minus minimum plus minimum gitu. Jadi di sini bahasa itu kita ngelakuin random terus kita kalikan dan juga nanti kita tambahkan minimum lagi. Habis itu apa di sini kita juga punya namanya function get random sign gitu ya buat kita dapetin tanda secara random. Sini kita return juga nih signs-nya. Kita set rank in 0 sampai 3. Jadi nanti dia akan start dari 0 sampai dengan 3 tapi. Ada juga di sini namanya shuffle ya. Buat dia bahasa itu mungkin ngacak array-nya nih. Run index, array length dari panjang array-nya dan di sini untuk random index-nya. Index-nya yang kita random. Well, karena indeks tidak sama 0, jadi ketika indeks sekarang itu tidak sama dengan 0 gitu ya di sini. Nah, di sini kita akan buat apa aja random index sama dengan math.floor, metode random dikalikan dengan indeksnya. Ketika current indeksnya itu tidak sama dengan 0, jadi dia starting bukan 0. Nah, terus current indeksnya jadi apa? Di sini ada array-nya juga nih. Positioning-nya ngaruh ya. Current index, random index, current index. Dan return ke array-nya itu sendiri. Di sini ada kelas buat question ya, buat pertanyaannya. Nah, di sini apa aja? Ada constructor. Di sini kita buatin Raffi ada variable A sama variable B. Lihat ya di sini. A itu berarti random juga dari 1 sampai 30, B juga sama. Ada sign juga di sini, get random sign. Nah, get random sign buat apa nih? Buat kita dapetin tanda gitu ya. Tanda dari sign tadi nih. Signs. Kita buatin di sini namanya get random sign. Oke, nah this questions. Nah, di sini kita akan manggil nih. Kalau misalkan di JavaScript itu buat kayak bahasa itu gimana cara kita tempelin suatu variabel ke dalam teks. Nah, kita bisa menggunakan ini tanda ini nih. Tanda kurung kurawal ini ya, dollar sign. Nah, lalu di sini kita masukin apa if ya. If sign equal plus. Jadi ketika tanda itu dia plus. Nah, kalau misalnya benar maka ya udah jadi A plus B. Nah, kalau misalkan tanda itu kurang, maka ya udah berarti A kurang B. Kalau kali berarti kali A kali B. Kalau signnya di sini adalah slash atau bagi, maka dia akan A dibagi dengan B. Terus nanti answernya seperti ini ya. Minus 20, minus 1, correct, minus 20, dan segala macam ini. Nah, di sini buat ada shuffle lagi. Ada juga di sini display ya, buat kita nampilin question, field in HTML, this question. Di sini buat kita set current questionnya apa, correct answer given, dan kira-kira total answers yang kita berikan tuh apa aja. Di sini starting button juga buat add event listener ya. Jadi di sini kita punya starting button juga. Ada kliknya, ada function ya. Container main buat styling display-nya. Kita di sini pakai flex. Display di sini pakai none. Dan question-nya juga sama. Gitu. Di sini juga sama set function. Kita set juga di sini sebagai none ya. Display-nya dan juga flex. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, terus di sini ada juga di sini looping-nya. Nah, ini yang tadi ada incremental di sini. Answer button, add event listener, kita klik function-nya. Nah, ketika dia itu benar di sini, current position correct, nah maka di sini correct answer-nya akan menambah satu ya, Raffi. Ada incremental yang akan bertambah satu. Answer button, nanti di sini dia ada style-nya juga nih, style background, seperti apa, dan juga menggunakan NMJS. Tapi ketika enggak, ya udah dia akan bilang apa? Background-nya ini, dan ya udah, maka yang lainnya dia beda nih di sini. Secara style background juga beda, dan juga correct answer given-nya nggak bertambah. Nah, nanti di luar itu, setelah ini udah selesai semua, nanti kita akan menghitung di dalam namanya total answers given ya, di bagian sini. Jadi itu dia akan menghitung di luar dari if ini. Nah, lalu nanti di sini kita tinggal masukin ke dalam ini ya, current question, masuk ke pertanyaan baru, dan kita akan membuat questionnya lagi. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti ini cara pembuatannya ini ya. Nah, di sini total answer given. Ada beberapa hal ya di sini tuh. Awalnya satu, ntar dia akan increment. Nah, di CSS-nya juga sama. Di sini aku jelasin singkat aja. Di sini ya, ini lebih ke layout tentunya. Di sini ada body, buat kita set bodinya. Di sini kita set fontnya, displaynya apa. Habis itu ada kontainer juga di sini dengan lebar dan juga tinggi tertentu. Displaynya kira-kira yang kita gunakan apa juga di sini. Ada juga di sini mainnya, displaynya apa yang digunakan, questionnya kira-kira apa, answer row-nya kita menggunakan apa di bagian sini. Terus juga di sini ada answer-nya ya. Ada juga hover ketika kita hover gitu ya. Jawabannya di kontainer juga ada di sini kita set margin bottom, start bottom apa dan juga ketika start bottom itu di hover ya. Nah, ingat cara kita start ini gimana?
Udah, gampangnya tuh tinggal cari aja di bagian HTML ya. Nih, tinggal cari start button. Nah, ini dia berarti di bagian sini nih. Gitu. Dan ingat kalau misalkan kita pakai ini, tag-nya tuh kita menggunakan dot di awal ya, ketika kita pengen define CSS. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Raffi? Any question? Belum. Nggak ada ya? Oke. Ya, Nah, sekarang saatnya kita akan membuat, kita adjust ya buat kode ini nih. Buat kode task kita. Nah, jadi di sini apa aja sih yang perlu kita adjust? Oke, nah di sini UTF-8, oke, quiz. Oke, nah jadi di sini kita akan buat ini, Raffi, buat hal ini. Buat modul 4 lesson 4 kita. Nah, mungkin di sini di awal kita ganti title dulu ya. Kita buat jadi namanya kalkulator, Raffi. Nih, di bagian sini Raffi boleh ganti nih. Kita ganti jadi kalkulator. Kita akan buat kalkulator ya berarti ya. Kalkulator, container start, start button, oke, container main, di sini start, question 2 plus 2, oke, ini masih sama, 4, 6, 10, 500, oke, nah ini berarti nggak ada perubahan ya, cuman ganti namanya jadi kalkulator. Dibuat di tag HTML-nya aja. Oke, sudah? Sudah diganti, Raffi, jadi udah. kalkulatornya? Udah ya? Nah, sekarang kita berpindah ke bagian JavaScript-nya dulu ya mungkin ya, ke bagian JavaScript. Nah, tadi kan di sini kita udah ada punya apa aja, kita punya let sign ya, tandanya tuh apa aja. Sini main start, H3, oke, question, answer, start button, ini udah sama. Nah, di sini ada juga, di sini sekarang yang perlu kita set adalah apa? Kita akan buatin cookie di sini, Raffi. Yuk, let's go, kita buatin cookie di sini. Kita buatin codingan cookie, itu gimana caranya? Let cookie. Nah, di sini kita set awalnya adalah false. Kita buatin sekarang cookies. Cookies sama dengan dokumen dot cookie dot split. Nah, di sini kita split dengan menggunakan apa? Nah, di sini kita splittingnya menggunakan ini ya, semicolon. Ingat pakai spasi. Jadi pemisah itu ada semicolon juga spasi. Masuk ke dalam for loop, jangan lupa for let, apa nih, let I ya. Misalnya let I sama dengan 0, jadi koma. Terus apa lagi di sini? Ketika I-nya itu kurang dari cookies, cookies ya, bukan cookie, dari panjang dari cookies. Nah, habis itu apa lagi? Dan I-nya akan incremental lah tentunya ya. Plus sama dengan 1. Jadi dia bakal bertambah terus. So what's happen on here? Dia akan masuk ke if dulu ya. If jika cookiesnya, nah jika cookies I dot split, nah split di sini, dia splittingnya sama dengan pakai sama dengan di sini untuk splittingnya di indeks pertama berarti di sini 0. Nah, ini kayak tadi di presentation ya, sama dengan apa? Ini kita bisa bilang number high score ya, score. Oke. Okay. And then what's happen on here? Nah, jadi di sini dia akan manggil cookie-nya lagi. Cookie sama dengan cookies. Nah, jadi cookie yang awalnya false menjadi ini ya. Cookies, oke. Okay. I dot split dengan sekarang menggunakan apa? Masih sama spasi tapi di sini indeksnya jadi 1. Seperti ini. Sorry. Oke, gini terus ini 1. Seperti ini. Dan jangan lupa kita break. Nah, seperti ini ya kita break. Oke? Nah, udah seperti ini, Raffi. Oke, kalau misalkan udah, sekarang kita akan masuk ke dalam if cookie-nya nih sekarang. Jadi kita buatin ketika cookie-nya tuh, let's say mungkin something happen gitu di dalam cookie-nya gitu ya. Oke, nah kita langsung buat aja nih buat si cookie-nya ini ya. Buat cookie-nya ini kita buatin mungkin di bagian sini ya, cookie. Nah, if cookie, jadi ketika cookie-nya itu, sorry, nah ingat kalau di sini tuh, kalau di JavaScript dia di dalam itu menggunakan ini ya, curly bracket ya, atau bahasa kurung kurawal ya. Nah, di sini let data dulu buatin variabel ya, sama dengan cookie dot split, split dengan menggunakan apa? Let's say di sini menggunakan slash ya. Bisa apa lagi? Container. Oke, di sini start buat kontainernya. Dari sini punya h3 ya, dot inner HTML, h inner HTML. Oke, dia sama dengan apa nih? Nah, ini di sini agak panjang ya. Mungkin di sini aku kopikan aja nih ke Raffi. Nah, ini dia. Masukin ini. Raffi bisa masukin hal tersebut tadi ya. Oh, ini sorry.
Nah, ini gini. Oke. Nah, masukin ke sama dengannya. Jadi buatin seperti ini ya. Jadi ini dibilang apa? Last time you gave data one. Nah, di sini maksudnya adalah kamu tuh sebelum itu kamu udah memberikan data dan kamu tuh udah benar nih, let's say gitu, correct gitu ya buat hal ini ya. Jadi di sini kita udah buatin atau bahasa kita udah ngasih respon. Oke, di sini getter 6 sign udah, questionnya juga udah, shuffle, display, oke, let parent question, duration, oke, sip. Nah, udah dibuatin Raffi kayak gini tadi, let cookie-nya udah ditambahin buat function cookies-nya. Udah. Udah, nah, coba aku jalanin dulu ya, kita coba dulu. 33, di sini 1 ya. Minus 13, berarti ini 210, minus 13. Oke, you have given correct answers, oke. Nah, ntar kalau dia sendiri tuh, cookie itu fungsi tuh buat dia ngingetin ya. Walaupun di sini kita masih ngetes terus nih kira-kira gimana. Nah, terus juga di problem di sini adalah math round. Math round. Oke, accuracy. Last time you gave. Oke, accuracy is math round. Data one. Oke, data zero. Oke, nah ini mungkin nanti kita coba lagi di bagian ini ya. Biar nanti dia muncul di bagian web. Mungkin kalau di bagian sini, segmentasi sini dia ada problem. Nah, sekarang ke bagian CSS-nya nih. Udah tadi bagian itu tadi ya. Nah, di CSS di sini mungkin aku review sedikit. Kita punya font family tentunya di sini ada Montserrat. Text align kita buat center, ada display di sini flex. Line itemsnya juga masih center sama ya di sini. Terus juga container di sini lebarnya juga masih sama. Di sini no change gitu ya. Di sini nggak ada perubahan. Dan juga di sini mainnya, questionnya juga di sini dengan size tertentu. Answer row juga sama, answer dan segala macamnya border, segala macam border radius, display. Juga di sini ada answer hover ya. Jadi ketika kita deketin answernya dia nanti akan ganti background. Buat container sendiri di sini akan margin bottomnya ada 10 pixel, ada starting button di sini ya, start button 30 pixel, paddingnya berapa, bordernya berapa, ini juga masih sama. And then di sini ada juga start button hover ya. Jadi so far di sini what happen? Nah, jadi apa sih yang udah kita buat di sini? Jadi di sini kita udah nambahin ya di bagian sini ya. Kita udah nambahin apa sih cookie itu? Nah, kita udah nambahin di bagian sini. Gitu. Mungkin Raffi bisa checklist aja di sini ya, dan juga mungkin mau ngetes no biasanya nanti muncul ya, terutama kalau misalnya kita punya masukin ke dalam nanti website, kan nanti kita di next kita akan masukin ke version control system ya di dalam JIT buat hal ini. Nah, you have given, oke, nanti di dalam JIT dia akan muncul ya. Nah, kalau sudah Raffi boleh checklist aja, coba mainin coba. Oke, kira-kira berapa tuh? Oke, sip, boleh di checklist. Nanti di next kita akan masukin konten ini yang barusan kita buat di tas ini ke dalam Git, Raffi ya, atau bahasa GitHub. Raffi masih ingat nggak dulu kita sempat buatin web masukin ke GitHub, ingat nggak? Jadi online dia-nya. Ingat. Nah, ntar kita akan buat itu lagi, Raffi ya. Oke, sekarang kita kembali ke presentasi dulu ya, Raffi ya. Oke, mungkin kita langsung next dulu aja, biar lebih cepat. Nah, ini topik di sini. Kita di sini ada namanya project presentation ya, atau bahasanya presentasi project. Nah, so now let's discuss an important question. How do you not only tell a potential buyer about the product, but also convince them to buy it? Jadi gimana caranya kita tuh nggak cuma ngasih tahu bayarnya tentang produk kita, Raffi, tapi kita juga bisa convince bahasa itu kayak kita tuh mengajak lah, bahasa mengajak mereka tuh buat membeli gitu. Jadi kita bisa meyakinkan mereka. Nah, di sini ada namanya project advertising ya. Nah, gimana dia itu sendiri merupakan a short and structured presentations of the product's purpose, functionality, and also benefits. Jadi merupakan uh, short gitu, pendek gitu, dan juga presentation structure, presentasi yang terstruktur dari suatu produk dengan tujuannya, ada juga functionality-nya apa, dan juga ada juga benefits-nya. Nah, how can we successfully present a project? Nah, gimana cara kita bisa secara sukses mempresentasikan suatu project? Jadi katanya di sini high quality advertising needs to be structured. Jadi katanya advertising tingkat tinggi gitu ya butuh untuk kita buat secara structure. Kita akan take a look ya di tahapan ini mana presentasi kita tuh harus terdiri dari apa aja. Stage one, grabbing attention. Jadi di sini kita akan mengambil attention ya.
At this stage, we need to set the mood-nya. Jadi di sini kita butuh untuk nge-set mood kita. Kita juga bisa mulai nih dengan suitable joke quote ya di sini. Kita bisa menambahkan quote. Di sini ada juga bisa nambahin joke juga atau bahasa itu candaan atau mungkin true story gitu atau bahasanya itu mungkin story-story ya secara aktual. For example, as a child, you love math and would have given anything to have this kind of simulator. Jadi katanya, contohnya mungkin di sini sebagai anak kamu suka matematika gitu ya dan mau memberikan apapun ke hal ini dalam jenis simulator. Let's say the main point is that it should be creative, fun, and intriguing. Jadi katanya main point atau bahasanya poin utamanya adalah ini harus kreatif, seru dan juga mengintrik gitu bahasanya. Nah, what is the project? Itu kira-kira project itu apa sih yang mau kita buat? Nah, jadi di sini information itu harus jelas ya di bagian sini ya. Must be concise, clearly state the basic concept and essence of your applications without going into detail. Kemudian secara briefly mendemonstrasikan functionality dari application-nya ya. Jadi kira-kira application itu seperti apa buat hal ini. Nah, buat stage 3 sekarang kita harus make sure juga. Nah, kita di sini udah inget nih tentang hal ini. Nah, di sini kita juga bisa menyelesaikan story kita ya dengan beberapa emotion. For example, ask the audience an open questions or tell another joke or maybe story. Jadi katanya di sini contohnya bisa juga meminta audiens atau bahasa itu para pendengar untuk membuka satu pertanyaan atau mungkin memberikan joke lainnya atau mungkin story atau kisah. Dan bisa juga jelaskan rules-nya ya. The presentations time will be strictly limited. Jadi katanya waktu presentasi itu akan sangat amat terbatas. Nah, so di sini the exact time will be announced to you by the teacher. Jadi katanya waktunya tuh bakalan dikasih tahu nih by the teacher gitu. Jadi aku bakal ngasih tahu kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan sama Raffi buat ngerjain hal ini. It's very important to tell the story within the allotted time. Jadi katanya hal terpenting adalah untuk Raffi bisa menceritakan kisahnya ini dalam waktu yang udah diberikan. Think over your presentations. Jadi katanya di sini Raffi bisa mengimajinasikan nih. Raffi di sini sedang bertemu dengan CEO ya dari company dalam 10 menit ke depan. Di sini Raffi perlu untuk meng-highlight my idea dari proyeknya dan juga kira-kira structure itu apa aja. Nah, di sini nanti Raffi akan buat project presentation ya. Nanti di sini nanti bisa digunakan buat graduation juga nantinya. So each student will also act as company CEO who wants to buy several variants of the applications and choose the best one among them. Purchase applications will be algorithmic special currency, namanya algo coins di sini. Nah, ntar di sini katanya evaluation dari resultnya, masing-masing CEO tuh punya 3 algo coins di bagian sini ya, dan juga satu project tuh berharga 1 algo coin. Dan di total di sini Raffi akan butuh nih untuk membeli 3 project ya buat hal ini ya. Nah, nanti di sini ada voting juga. Nah, ntar di sini ya, tapi karena di sini Raffi secara private, jadi di sini ya we have no voting gitu di bagian sini. Gitu. Oke. Nah, jadi ntar Raffi di sini so today in class ya. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Tentunya kita menyelesaikan features baru ya di application kita itu kita belajar namanya cookies ya. Yaitu dia akan menyimpan informasi terkait apa yang kita masukkan dan juga terkait informasi terakhir yang ada dari website kita ya. Kita juga belajar nih secara properly mengiklankan project kita. Kita juga belajar nih mempresentasikan project kita ke potential buyers ya atau bahasanya ke pembeli yang potensial di bagian sini. Nah, so in this module kita juga ngapain aja? Kita udah membuat juga nih full-fledged project dengan menggunakan knowledge gain in the previous modules. Kita juga udah membuat project ya secara full dengan menggunakan pengetahuan yang kita dapatkan di modul sebelumnya. Kita juga udah replenish portfolio kita. Kita juga mencoba nih our hands sebagai web application designer, sebagai desainer dari web applications. Kita juga udah improve skills kita ya dalam perencanaan dan juga performing in front of an audience. Kita juga udah belajar nih untuk meningkatkan skills kita dalam perencanaan dan juga perform di depan dari para audiens. Itu dia. Oke, sebelum itu nanti nah nanti buat next module Raffi ya kita akan menggunakan Algo VSC lagi ya Raffi ya. Mungkin Raffi udah familiar juga nih sama Algo VSC. Aman ya? Berarti udah ada ya harusnya ya di pembelajaran sebelumnya kan udah seperti install Raffi ya. Ada. Ada ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke tas terakhir. Kita di sini akan coba buatin PPT Raffi. Jadi mungkin boleh dicoba back. Nah, teori quiz projects. Nah, mungkin di sini nanti Raffi boleh buatin PPT-nya ya. Nah, di sini ada next-next-nya aja nih. Oke, let me see. Oke, kita masih ada waktu juga sebentar. Oh, ini installation. Oke. Hmm, 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 hmm.
Oke, wait ya. Let me check for this. Kita akan buat project-nya ya. Nah, di sini kita, oke, quest project. Oke, kita buat. Nah, ini dia project presentations. Oke. Hmm, 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 hmm. Nah, ini aku kasih contoh juga nih, salah satu yang aku sempat buat juga nih di sini adalah cara pitching ya. Jadi beda nih, nanti kita ada pitching juga, Raffi. Kalau pitching tuh kita tuh mencari, bahasa itu kita mencari investor lah. Kita mencari investor buat dia bisa bahasa itu kita present gitu project kita. Itu seperti apa sih? Jadi kita bisa menawarkan kira-kira apa sih yang project kita tawarkan gitu ya dari hal tersebut. Template. Bisa juga di sini pakai Canva ya kalau misalnya Raffi mau ya. Jadi selain menggunakan ini bisa juga pakai Canva ya. Nah, di sini Raffi boleh sebutin beberapa feature ya, tapi ini buat lebih ke project. Nah, cuman sekarang aku akan tekenin Raffi buatin namanya pitching. Oke, nah ini contohnya adalah punya aku ya. Di sini aku jelasin namanya Panda di Avengers. Ini salah satu yang aku buat gitu ya. Dan pahlawan dari Desa Konoha. Jadi Raffi di sini bisa ngapain aja, Raffi bisa kasih nama nih. Kira-kira buat hal ini tuh apa? Yuk, nah ini aku kasih ininya Raffi ya, template-nya. Atau mungkin oh gini aja. Mega copy, Raffi, PP2 ya. Pitching, PP2. Sorry, apa namanya web web dev ya. FE, front end. Nah, berarti Raffi cerita tentang namanya project kalkulatornya. Bisa juga manfaatin ChatGPT Raffi ya buat hal ini ya. Ini aku share ke Raffi. Yuk kita kerjain bareng-bareng Raffi ya buat hal ini. Yuk, nah Raffi boleh klik aja linknya. Aku udah kirimin linknya ke Raffi. Ya, boleh di-share screen juga Raffi ya. Nah, di sini Raffi buatin terkait apa sih yang mau dibuatin. Di sini kasih namanya. Di sini nama Raffi ini aku kasih ini. Raffi bisa ganti-ganti aja. Nama Raffi, nama projectnya apa. Tadi apa nama projectnya kita namanya kalkulator game. Nah, mungkin boleh dibuatin lebih bagus lagi nih, lebih menarik. Apa nih kira-kira? Mengganti nama dari kalkulator game. Kira-kira apa? Kira-kira apa nih buat kalkulator game ini? Coba Raffi boleh dimasukin nama Raffi apa di sini? Nama Raffi disebutin Raffi Parama berarti ya. Dijelaskan secara jelas. Oke, guess the number. Oke, guess the number kalkulator mungkin gitu ya. Boleh juga. Nah, boleh juga Raffi biar makin interaktif tambahin gambar-gambar nih kayak contoh mungkin gambar kalkulator dan segala macamnya. Apa nih? Let's say mau tambahin apa nih? Kalkulator carinya di mana? Carinya bisa di misalkan aku bisa nyari di ini ya, kalkulator. Nih, aku mau nyari itu di sini kalkulator bahasa itu apa? Hmm, pick ya, PNG. Nah, di sini kita tinggal cari aja nih di free pick ya. Cari aja yang transparan gitu ya. Contoh
transparent. Nah, ini tinggal cari aja di sini udah nanti tinggal di download aja. Biasanya bisa download bisa copy sih. Let's say misalkan aku mau ini, coba bisa gak? Oh, ini nggak bisa, jadi kita harus download dulu ya. Di sini nggak bisa di copy, jadi download dulu. Download aja dulu, wait. Nah, download, kita masukin aja. Oh, di sini jadinya WinRAR ya. Oke, let me check. Oke, nah ini bisa juga. Atau mungkin bisa cari gambar lainnya juga ya. Jadi di sini bisa juga minta AI generated contoh. Nah, ini contoh nih transparan ya. Nih, transparan. Biasanya tuh backgroundnya seperti ini. Kita bisa download aja. Atau enggak? Oh, ini copy bisa. Copy image. Oke, and then kita tinggal paste aja nih. Misalkan aku nambahin ke projectnya Raffi ya. Nah, tuh Raffi udah nambahin juga tuh. Nah, ini contohnya. Set. Nah, awalnya belum ini, belum transparan. Tinggal di sini ya, get transparent PNG. Free pick. Oke, nah bisa dicari-cari aja di bagian ini ya. Jadi bisa di free pick, bisa di macam-macam platform lah buat ngelakuin hal ini lah. Coba aku mau lihat proyeknya Raffi di Foundation di mana nih proyeknya. Oke, yuk let's go guess the number. Oke, boleh mungkin buat sementara itu dulu aja. Nah, di sini boleh juga Raffi manfaatin AI ya, seperti biasa. Nah, di sini kasih tahu nih, hello-nya kenapa. Cuma di sini, ini buat lebih bagus lagi ya. Hi, I am Raffi gitu ya. Nah, di sini apa? Jelasin. Kita bisa minta chat GPT aja di bagian sini, let's say gini ya. Kita ke chat GPT atau mungkin Gemini. Oke, ganti hal ini menjadi sesuatu yang catching gitu ya, catching. Untuk PPT saya gitu ya, untuk PPT saya. Saya membuat apa di sini membuat apa? Membuat PPT ya, membuat PPT terkait game saya yang berjudul tadi apa? Namanya Guess the Number ya, Iya. Raffi. Guess the Number. Yaitu kalkulator interaktif, interaktif yang memukau. Sebutkan juga di awal background saya gitu ya, background saya. Saya Raffi, seorang misalnya apa nih? Seorang mahasiswa gitu ya, mahasiswa dan tech entusias misalnya gitu. Oke, saya Raffi sama mahasiswa dan tech entusias yang terkait menghubungkan logika. Buatkan menjadi satu paragraf. Perkenalan saya dan something catching terkait, mana terkait apa? Terkait project yang saya kerjakan. Nah, nah di sini tinggal masukin aja nih. Set copy, masukin Raffi. Nanti Raffi bisa lanjutin lagi. Nah, di sini ganti ya. Set. Oke, ini terlalu kecil, bisa aku besarin. Let's say di sini pada pakai apa nih di sini? Pakai Montserrat ya. Oke, aku pakai Montserrat juga. 12 kegedean, misalkan 12 deh. Nah, ini dia. 13. Nah, tinggal di apa dibuatin? Ini ya, rata tengah. Set, set. Nah, ini dia. Saya Raffi, seorang mahasiswa dan tech entusias. Oke, yang gemar mengeksplorasi ide kreatif berbasis apa di sini. Nah, di sini juga bisa ditambahin misalkan ada gambar nih, gambar musik kan Raffi ya. Kita cari gambar deh. Misalkan di sini programmer.
programmer, vector, vector image. Nah, di sini tinggal dicari aja nih di bagian free pick. Udah tinggal dimasukin aja contohnya ini ya. Diklik. Nah, bisa kita copy gak? Copy. Ini yang kita ambil yang cepat aja ya. Set, udah tinggal taruh. Belum. Nah, di mana? Copy image ya. Copy image. Oke, terus taruh sini. Nah, langsung ada ya. Set. Kan hello juga bisa diganti. Misalkan nggak butuh hello, Kak. Gitu. Let's say ya. Bisa dihapus aja, terus ganti jadi ini. Oke, ini tinggal kita adjust aja deh. Nah, Raffi sekarang bisa lanjutin nih buat segmen ini. Beberapa lagi yang kira-kira perlu tambahin. Nah, kamu di sini jelasin nih kenapa Raffi, kenapa orang-orang harus main game Raffi. Coba Raffi bisa jelasin ya. Oke, mungkin one more slide. Raffi bisa dicoba di slide ketiga. Aku tadi udah bantu slide kedua. Oke, di game apa? Ini bisa. Oke, this game can help your math exercise. Oke, apa lagi? Oke, boleh juga pakai ChatGPT ya. Ya, Jangan lupa coba ada tambahin gambar atau mungkin biar lebih bagus lagi, biar dan dia lebih mudah dibaca, boleh dibuatin poin-poin aja ya. Oke, in interactive and enjoyable way. Oke, apalagi provides various challenges and levels to practice different math concepts. Players can improve such skills such as addition, subtraction, multiplication, magical thinking, encourage regular practice without feeling boring. It helps build confidence and problem solving abilities through fun gameplay. Oke, good. Jadi di sini Raffi udah jelasin nih kenapa sih orang-orang harus mainin game Raffi ya. Jadi di sini ada beberapa alasan. Ya mungkin one more slide lagi. Sekarang fiturnya. Di sini fiturnya tuh bisa ngapain aja Raffi. Tadi berdasarkan tadi Raffi mainin di segmen 4 ini, tadi dia bisa ngapain aja sih? Kita tuh bisa ngapain aja. Tadi di awal kita berarti bisa pilih jawaban ya. Bisa pilih jawaban, dia juga memunculkan jawaban yang benar dan jawaban salah dan juga nanti di akhir ada summarization-nya. Jadi dia bisa summarize ya. Mungkin Raffi bisa masukin juga tuh terkait hal tersebut. Gimana nih? Coba. Kalau ditambah more detailed, oke. Kira-kira apa nih di bagian feature one-nya ini buat ditambahin? Menunjukkan jawaban benar dan salah, oke, dan hasil keseluruhan dari yang. Nah, nanti mungkin next nanti buat dirapiin, nanti Raffi boleh buat ini lebih konsisten ya. Jadi kira-kira mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Kalau misalnya pakai bahasa Inggris, nanti yang segmen yang nomor 2 ntar bisa Raffi translate aja ya ke bahasa Inggris ya, biar nanti semua segmentasinya
menjadi bahasa Inggris. Oke, game show whether the players answer the correct answer. Oke, provides. Oke, ini di sini nggak usah terlalu banyak nih, mungkin tiga aja, 3 poin tuh udah cukup ya. Nggak usah banyak-banyak. Ntar di soal ada feature 2 juga di bagian sini. Oke, mungkin itu ya. Nanti di next ntar Raffi boleh dilanjutin lagi. Ini bisa juga ntar jadi material buat Raffi nantinya graduation nantinya ya. Jadi ntar bisa juga ini digunakan. Jadi ntar Raffi bisa buat semaksimal mungkin. Nanti pas graduation Raffi bisa present ini ya. Tentunya dengan modification yang dibuat ya. Jangan lupa juga nanti projectnya biar lebih bagus lagi kasih modification. Mungkin at least CSS-nya diubah gitu ya Raffi ya biar dia lebih lebih bagus gitu, dia lebih bahasa itu mungkin kontennya bentukan lebih good way dan segala macamnya, jadi bisa tambahin nanti CSS-nya di edit gitu buat hal ini. Oke Raffi, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini aja ya. Jadi kita hari ini belajar namanya modul 4 pelajaran 4 di sini ya. Kita belajar namanya tadi terkait kuis tentunya ya. Di pembelajaran hari ini terkait kuis kalkulator tadi ya. Kita selesain kalkulator kita, atau mungkin di sini project Raffi namanya guess the number ya. Terus juga kita ngelakuin namanya pitching ya, dengan cara kita membuat presentation kita barusan. Jadi barusan Raffi udah buatin PPT-nya ya di project kita hari ini juga. Nanti nanti Raffi bisa lanjutin lagi ya. Sampai sini dari Raffi ada yang mau ditanyakan nggak? Oh, belum ada. Belum ada. Oke, mungkin sebelum kita finish, sebelum selesai seperti biasa, coba Raffi summarize dong dari Raffi hari ini apa aja sih yang Raffi pelajarin dan dapetin di pembelajaran hari ini. Dan itu tentang quest project lagu. Mhm. Terus tadi tuh kayak buat yang hitung-hitungan gitu kan. Mhm. Kalkulator. Sama tadi buat PPT buat projectnya. PPT buat projectnya ya, buat pitchingnya tentunya ya. Ya. Oke, betul banget jadi Raffi untuk pembelajaran hari ini. Nanti di next kita akan masuk ke dalam modul 5 lesson 1 ya Raffi ya. Kita belajar namanya version control system. Itu nanti berkaitan lagi sama Git ya. Harusnya Raffi udah familiar ya. Kita dulu sempat di course yang berbeda, atau bahasa itu ya kelas yang berbeda, kita udah belajar namanya Git tadi. Nanti harusnya ntar Raffi di next lesson udah lebih paham lah ya buat cara kerja Git tersebut. Oke, mungkin itu aja Raffi ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Raffi sudah join kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya Raffi. Thank you. Bye-bye. See you in the next Kasih Pak. lesson. Sama-sama.